Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk sesi kali ini di hari Jumat, tanggal 8 November 2024. Kami dari Perpustakaan Unsida akan mengadakan OLC dengan tema OLC yang membahas layanan perpustakaan untuk dosen. Nah, untuk narasumber kali ini akan ditemani dan dipandu oleh Bu Dewi Rositasari, RR AMD. Untuk narasumber kita, saya ucapkan terima kasih. Saya persilakan tempat dan waktu, kami silakan. Baik, Mas Rio, terima kasih sudah dijadikan host, Mas Rio. Ya, silakan untuk narasumber kita kali ini. Belum bisa ini Mas Rio. Ya, Oke, sudah terima bisa untuk kasih Mas sharing Rio. screen, sharing screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan OLC Perpustakaan seperti jadwal bulan Februari. Hari ini OLC tentang layanan perpustakaan untuk dosen. Baik, izin share screen. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja menginformasikan layanan apa saja yang disediakan oleh perpustakaan Umsida. Pertama, layanan sirkulasi. Yang dimaksud dengan layanan sirkulasi adalah layanan peminjaman buku atau koleksi perpustakaan. Layanan ini bisa secara online ataupun offline, Bapak Ibu. Kalau secara offline, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi langsung ke perpustakaan kampus 1, 2, dan 3. Untuk koleksi cetak, sekarang sudah ditata sesuai dengan lokasi fakultas masing-masing, nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau buku-buku subjek kesehatan, lokasinya ya di kampus 1. Buku-buku teknik, lokasinya ya di kampus 2, begitu dengan buku-buku pendidikan lokasinya di kampus 3. Baik untuk prosedur peminjaman, Bapak Ibu dosen menunjukkan NIK Bapak Ibu ke petugas sirkulasi yang berada di tekaannya kampus 1 masing-masing. Kalau sirkulasi di kampus 1 dulunya di lantai 3, sekarang pindah di lantai 1. Untuk kampus 2 masih sama di front office. Untuk kampus 3 di front office, cuma sekarang letaknya pindah di lantai 4, G, Bapak Ibu. Untuk peminjaman buku, Bapak Ibu diberi batasan 5 eksemplar selama 1 minggu, perpanjangan sebanyak 2 kali, dengan ketentuan buku tersebut tidak sedang dipesan oleh pengguna lain. Hmm, Untuk layanan sirkulasi secara offline, Bapak Ibu bisa searching lokasi dulu, searching bukunya di opak yang tersedia di masing-masing perpustakaan, G. Di sini saya beri contoh, saya ingin mencari buku kartun kimia. Klik detail cantuman. Nah, di sini ada deskripsi buku tersebut.
ada sinopsisnya, pengarang, nomor panggil. Untuk petunjuk pencarian koleksi di Irak, Bapak Ibu hanya mencatat nomor panggilnya ini. Dan untuk lokasi, nah bisa dilihat di sini. Koleksi ini berarti berada di kampus 1. Eh, sebagai informasi, opak ini bisa di-searching di kantor Bapak Ibu masing-masing nih. Jadi untuk menghemat waktu, lebih baik dicari dulu di komputer Bapak Ibu di kantor masing-masing. Kalau bukunya ketemu di opak, Bapak Ibu tinggal langsung ke perpustakaan untuk eksekusi buku tersebut. Jadi seandainya kalau tidak tersedia di opak, Bapak Ibu tidak gelo jauh ke perpus seperti itu. Selanjutnya, untuk koleksi layanan sirkulasi secara daring, kita menyediakan beberapa platform e-book seperti My Umsida Asia Library. Hmm. Oh, kita ini login dulu. Nah, di sini, bentar, ada menu library. Di sini kita bisa memanfaatkan koleksi e-book secara gratis, dibaca di tempat. Kita juga berlangganan dengan e-book dari 3 publisher seperti Andi, Kubuku, dan Mojoko ID. Untuk Andi, Kubuku, dan Mojoko ID, Bapak Ibu harus download aplikasinya di Google Play Store nih. Kita juga menyediakan koleksi open access lainnya yang gratis dan lengkap seperti ini. Ada directory Open Access Books, Springer Book, Iowa, MIT Press, Oxford University Press Book, John Hopkins. Ini semua koleksinya open access dan bisa di-download. Kita juga mencantumkan Umsida Press karena ini juga termasuk bagian dari koleksi kita. Koleksi buku ajar di dosen ini bisa dibaca dan bisa di-download secara gratis. Selain itu, kita juga menyediakan koleksi buku kedokteran. Bapak Ibu tinggal klik di sini, akan menuju ke drive perpus kita. Eh, di sini kita bisa download koleksi e-book. Kedokteran ini juga bisa dicari di ini di opak perpustakaan. Soalnya sudah dientrikan semua di sini. Selanjutnya koleksi referensi. Koleksi yang termasuk dalam layanan ini hanya bisa dibaca di tempat, tidak bisa dipinjam. Layanan referensi ini ada di kampus 1 lantai 2 gitu. Kampus 1 lantai 2. Koleksi ini berupa skripsi, skripsi yang masih cetak, ensiklopedi, kamus, buku-buku bahasa Arab, direktori, dan sebagainya. Di lantai 2 ini kita juga menyediakan layanan referensi jurnal ilmiah. Kita berlangganan jurnal ilmiah dari 9 penerbit, Bapak Ibu. Seperti Elsevier, Wiley, Taylor, Francis, Springer, YE, ASME, dan IOP Science.
Nah, untuk jurnal terbitan dari penerbit Elsevier itu di kampus satu, Wiley, Taylor dan Francis. Di kampus satu juga, Springer di kampus satu juga. Untuk kampus dua, kita menyediakan jurnal dari IEE, IAP Science, ASME Journal, ASJ Journals, AJM Journals. Di kalau di kampus dua, jurnal ilmiah, referensi jurnal ilmiah itu terletak di ruang referensi khusus dosen gitu. Di situ juga ada layanan ChatGPT-4 dan Filpot Premium yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Dikarenakan komputer yang tersedia untuk layanan tersebut hanya 2 komputer, kita memperlakukan layanan referensi jurnal ilmiah tersebut dengan metode reservasi. Nggih. Bapak Ibu silakan reservasi di pustakawan di masing-masing kampus. Perkiraan penggunaan layanan tersebut sekitar 2 jaman. Oke, selanjutnya layanan referensi yang lain adalah layanan data indeks dan abstrak. Di sini kita sudah membuatkan listnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengeksplor data tersebut sesuai kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan atau yang dicari. Semua basis data di sini gratis dan cukup lengkap untuk mencari berbagai literatur. Seperti ini tampilannya, banyak banyak sekali. Lanjut, layanan surat kabar. Mulai tahun 2021, perpustakaan sudah tidak menyediakan surat kabar cetak. Kita menggantinya dengan berlangganan secara online. Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara gratis di halaman web perpus. Di sini yang tersedia adalah Jawa Pos, Tabloid Kontan, Harian Surya, Jakarta Pos, Media Indonesia, ya, Rakyat Merdeka, Kompas, Bisnis Indonesia, dan Radar Surabaya. Di sini kita juga menyediakan majalah digital seperti Nasional Geografik, Ratra, SWA, Matan, dan Mediakom. Kita coba lihat halaman koran digital. Nah, seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Silakan dimanfaatkan fasilitas gratis koran dari perpustakaan Umsida. Selanjutnya, layanan referensi literatur kelabu. Di sini kita membuatkan list dari berbagai macam link mengenai koleksi skripsi, tesis, disertasi, ataupun laporan-laporan riset dari kampus lain. Kalau di Umsida sendiri, koleksi skripsi, tesis kita memang agak tersebar, belum dalam satu lokasi. Jadi untuk koleksi skripsi sebelum tahun 2016, akses secara luring di ruang koleksi lantai 1, di lantai 2 ini nggih. Dan untuk koleksi skripsi 2016 hingga 2018 dikumpulkan di Eprin Omsida atau repositori Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di sini yang 2016 sampai 2016. Sedangkan untuk 2018 hingga 2022 dapat diakses di AIS Umsida. Tapi akses ini hanya tersedia di WiFi Umsida dan di perangkat komputer perpustakaan kami. Koleksi terbaru 2022 hingga sekarang tersedia di archive.umsida.ac.id. Nah, di sini tampilannya.
Di sini bisa di-download Bapak Ibu. Karena layanan ini adalah open access. Di sini juga kita menyediakan link-link repositori dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Silakan untuk dieksplor dari masing-masing universitas yang tergabung dalam FKTP-MA. Ini contohnya. Sini ada sampai 26 perguruan tinggi Muhammadiyah. Untuk koleksi skripsi atau tesis secara disertasi umum, kita juga menyediakan link dari OATD dan tesis Common.org. Ini penakses juga. Nah, seperti ini bisa dieksplor. Ini ada subjek-subjeknya. Untuk OATD ini hanya menyediakan tesis dan disertasi saja, gitu, Bapak Ibu. Kalau skripsi belum ada. Yang ini kita juga menyediakan link-link dari daftar repositori internasional mulai dari Armenia hingga Wales. Silakan dieksplor sesuai dengan kebutuhan informasi yang Bapak Ibu cari. Kemudian layanan referensi lain yaitu layanan koleksi audio visual. Layanan ini dari video-video presentasi mahasiswa maupun video conference dari dosen-dosen, dan ini tersedia di YouTube Umsida Library. Kita juga menyediakan video-video tutorial, video recording, juga ada di YouTube Perpustakaan. Silakan dieksplor apa saja koleksi audiovisual yang ada di YouTube Perpustakaan. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, video-video koleksi audiovisual dari presentasi mahasiswa atau dosen. Lanjut, layanan literasi. Layanan literasi. Termasuk OISI ini adalah layanan literasi. Layanan literasi ini bisa Bapak Ibu akses atau ikuti. Di sini kita menyediakan jenis 2 kelas literasi, yaitu OLC biweekly, OLC accidental. Kalau biweekly diselenggarakan sebulan 2 kali, topnya sudah dijadwalkan seperti ini, Bapak Ibu. September, Oktober, November itu sudah ada topik yang sudah kita jadwalkan. Tapi untuk OLC accidental, ini kelas literasi yang diselenggarakan berdasarkan permintaan dari pemustaka. Satu sesi minimal 10 orang dan jadwal pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dari pemateri, pustakawan, atau dosen. Silakan untuk mendaftar kelas literasi ini bisa lewat Linktree atau link yang sudah disediakan di sini. Silakan untuk mengikuti OLC yang diinginkan sesuai jadwal tersebut. Ini contoh pendaftaran online kelas literasinya. Oke, lanjut. Layanan berikutnya adalah layanan penerbitan buku. Layanan ini melayani kebutuhan penerbitan buku
Sivitas Akademika maupun masyarakat umum dalam bentuk e-book secara gratis. Untuk mengajukan permohonan penerbitan buku, Bapak Ibu bisa mengklik permohonan di sini untuk mengisi form penerbitan buku Umsida Press. Untuk masyarakat umum boleh penerbit untuk menerbitkan buku di sini secara gratis, tapi dengan syarat salah satu penulisnya adalah dosen tetap Umsida. Oke, selanjutnya layanan peminjaman antar perpustakaan. Hmm. Apabila Bapak Ibu ingin mengunjungi perpustakaan lain, kami menyediakan layanan kartu super untuk perpustakaan yang tergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi. Layanan ini bersifat gratis, tetapi juga tergantung dari kebijakan masing-masing perpustakaan. Memang ada yang masih mengenakan biaya admin untuk anggota umum. Silakan mengklik permohonan di sini jika Bapak Ibu ingin mengunjungi perpustakaan yang tergabung dalam anggota LPPTI. Layanan promosi. Selanjutnya adalah layanan promosi. Kita menyediakan layanan untuk promosi, untuk mempromosikan hasil-hasil penelitian di media promosi kita, yaitu media sosial perpus, seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, dan lainnya. Saat ini kita sudah melakukan podcast-podcast untuk mempromosikan buku ajar dosen Umsida. Bapak Ibu bisa melihat video-video podcast buku ajar di channel YouTube kita. Dengan nama podcast Bu Dosen. Linknya di sini ada lokasi khusus untuk podcast. Selain podcast, ada layanan promosi penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk poster-poster yang diupload di Instagram perpustakaan. Kita coba buka Instagram. Hmm? Instagram perpustakaan. Hmm. Sebentar, sebentar. Ah, buka aja. Kita lanjutkan ke layanan publikasi ilmiah. Layanan publikasi ilmiah kini kita menyediakan berbagai layanan, 10 layanan sebagai berikut. Eh, Cek
plagiasi untuk dosen dan program studi, cek plagiasi untuk mahasiswa dan umum, manajemen hibah bantuan publikasi ilmiah, dan proses pengajuan di sistem SIADO. 4. Hibah bantuan penulisan buku ajar dan referensi, manajemen bantuan operasional jurnal ilmiah, verifikasi bukti penerbitan atau pengajuan sebagai prasyarat kelulusan, bantuan operasional pengelolaan jurnal ilmiah, pendampingan dalam penulisan ilmiah, konsultasi pemilihan jurnal ilmiah untuk publikasi, terakhir pengelolaan jurnal ilmiah oleh perpustakaan. Lanjut, eh, layanan ruang baca. Kita menyediakan ruang baca seperti ini, ada di kampus 1, 2, dan 3. Kita juga menyediakan ruang diskusi untuk Bapak Ibu dosen yang bisa dimanfaatkan untuk diskusi penelitian, tugas, rapat, atau bisa juga untuk peminjaman uang ujian, apa saja yang penting bermanfaat. Di ruang diskusi ini, kita juga memberlakukan sistem reservasi sama dengan ruang referensi khusus dosen. Reservasi ruang diskusi, Bapak Ibu bisa menghubungi pustakawan yang bertugas di Pronovis di pustakaannya masing-masing. Ini ruang diskusi untuk kampus 2, ini ruang diskusi untuk kampus 1. Selanjutnya, layanan pojok statistik. Layanan ini lokasinya ada di perpustakaan kampus 2, ya Bapak Ibu. Layanan ini memberikan layanan konsultasi terkait statistik untuk tujuan penelitian ataupun tujuan akademik lainnya atau tujuan lainnya. Di sini Bapak Ibu bisa belajar bersama tentang metode statistik dasar hingga tingkat lanjut sesuai kebutuhan kita. Di layanan statistik ini kita coba Bapak Ibu bisa eksplor di halaman webnya. Di sini ada berbagai macam layanan pojok statistik. Untuk masuk di sini, Bapak Ibu harus login dulu. Di sini juga disediakan galeri infografis, bisa di-download video galeri videografis. Ruangan literasi ini maksudnya adalah koleksi dari PPS atau pojok statistik. Nah, seperti ini. Untuk membacanya ini harus login dulu biasanya. Nah, saya coba login. Jika Anda belum sebentar, sebentar. Ini bisa dibaca, Bapak Ibu. Juga bisa di-download secara gratis.
silakan Bapak Ibu explore di halamannya ini. Ada edukasi dan di sini juga ada jadwal-jadwal webinar, agenda webinar yang dilaksanakan oleh PPS atau pojok statistik. Nah, silakan untuk mencatat dan mengikuti edukasi edukasi dari pojok statistik. Oh ya, untuk layanan pojok statistik di Perpustakaan Kampus 2, jam pelayanannya setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu dan jam bukanya sesuai jam perpustakaan. Layanan selanjutnya, layanan penyediaan dokumen. Layanan ini untuk memfasilitasi permintaan dokumen penting yang tersedia di perpustakaan dan bisa digunakan untuk akreditasi, kepangkatan, laporan rutin, atau kegiatan catur drama. Dokumen-dokumen tersebut yang bisa diminta di perpustakaan seperti data koleksi perpustakaan, data administrasi, koleksi elektronik, sarana dan fasilitas perpustakaan, laporan bulanan, data publikasi ilmiah, data pengelolaan jurnal ilmiah, data penerbitan buku yang dikelola Omsida Press. Nah, untuk mengirimkan permohonan penyediaan dokumen, Bapak Ibu tinggal klik kirim permohonan di sini untuk mengisi formulir dan akan ditindaklanjuti oleh bagian penyediaan dokumen. Oke, terakhir adalah layanan usulan koleksi dan saran. Di layanan ini, dosen Bapak Ibu dapat mengajukan usulan atau buku yang dibutuhkan dengan mengisi form usulan yang nantinya akan diproses dan ditindaklanjuti oleh bagian pengadaan koleksi. Kemudian apabila buku-buku usulan Bapak Ibu sudah terbeli atau sudah diadakan, kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan usulan tersebut. Dalam form usulan, Bapak Ibu juga bisa mengirim saran dan kritik kepada kami untuk kemajuan atau perkembangan perpustakaan ke arah yang lebih baik. Baik, saya rasa cukup si layanan perpustakaan hari ini. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo disampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Suryo. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya oleh Bu Dewi. Materinya sangat baik sekali untuk hari ini. Sangat inspiratif dan sangat bermanfaat. Mungkin ada dari beberapa teman-teman dosen atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo silakan bertanya. Oke, saya kira saya rasa juga sudah cukup ya untuk informasi hari ini. Mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.